Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kepada seluruh eh, penonton yang sudah menonton channel YouTube saya, terima kasih sudah subscribe dan like, juga memberikan komen terhadap video-video yang sudah saya berikan. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi ini saya sampaikan untuk mahasiswa saya, eh, khususnya untuk mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, eh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Baik, kita mulai materi kita. Yang akan kita bahas di sini yaitu ada 4. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama adalah hakikat perkembangan bahasa, strategi perkembangan bahasa pada anak, dan ketiga, hakikat komunikasi lisan dan tulisan. 4. Hakikat dan proses komunikasi lisan dan tertulis. Hakikat perkembangan bahasa itu diperoleh dari salah satu kemampuan dasar seorang individu atau anak yang berkembang secara bertahap sesuai dengan jenjang usianya. Jadi bagaimana dari usia ke usia, bertambahnya usia, maka akan juga mengalami perkembangan bahasa. Setiap jenjang usia ini mempunyai tugas perkembangan tersendiri, di mana setiap bahasa yang dikemukakan oleh setiap anak akan mempelajari bagaimana sosial di masyarakatnya, dan ini juga akan menjadi perkembangan bahasa oleh anak itu sendiri, seperti misalnya dia akan mempelajari beberapa teks-teks khususnya untuk anak sekolah dasar. Stimulasi yang diberikan sesuai dengan tugas perkembangan di setiap jenjang usia. Nah, ini adalah hakikat dari perkembangan bahasa itu sendiri melalui stimulasi dengan apa yang didengarkan oleh oleh semua anak. Kemudian hakikat perkembangan bahasa ada 2. Dimensi perkembangan bahasa terbagi 2, yaitu kemampuan berbahasa dan komponen bahasa. Dimensi perkembangan bahasa sendiri ada 4, yaitu mencakup tentang aspek menyimak, aspek membaca, aspek berbicara, dan aspek menulis. Nah, dari kemampuan berbahasa inilah yang menjadi tugas dari siswa itu sendiri, yaitu di mana biasanya kegiatan menyimak ini mendengarkan guru membacakan cerita, mendengarkan cerita dari radio, video, atau televisi, menyimak rekan sekelasnya, menceritakan kembali cerita yang sudah dia dengar. Nah, ini adalah aspek dari menyimak. Kemudian aspek membaca, bagaimana dia membaca cerita, bagaimana perkembangan bahasanya dalam membaca cerita secara bersama-sama, menafsirkan cerita, dan membaca cerita yang telah disusun siswa dalam kelompok. Ini adalah aspek membaca. Kemudian pada kemampuan berbahasa, aspek berbicara, bagaimana menceritakan kembali cerita yang dikenal oleh siswa, mendiskusikan unsur-unsur cerita, menyampaikan tanggapan atas cerita yang didengar atau dibacanya. Nah, kemudian terakhir yaitu aspek menulis. Menuliskan kembali cerita yang menjadi favorit, menuliskan cerita tanggapan terhadap suatu cerita, kemudian menyusun cerita dalam kelompok. Nah, ini adalah dimensi dari perkembangan bahasa, di mana kemampuan berbahasa sendiri mempunyai 4 aspek keterampilan berbahasa. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sini tidak mencakup seluruh kemampuan
terhadap empat keterampilan ini, namun bisa dikembangkan dengan tugas-tugas dalam hal perkembangan bahasa. Kemudian komponen bahasa sendiri ada kosakata dan tata bahasa. Kosakata ini adalah pembendaraan kata yang memiliki makna. Kemudian tata bahasa bagaimana ilmu dalam linguistik yang mempelajari kaidah-kaidah dalam penggunaan bahasa. Aspek perkembangan bahasa terdiri atas 4 juga, yaitu kosakata, semantik, sintaksis, dan fonem. Kosakata sendiri ini berkembang seiring dengan perkembangan dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi jika anak ini sering berinteraksi dengan lingkungan, maka perkembangan bahasanya juga akan semakin maju. Kemudian dari perkembangan bahasa ini anak juga akan mempelajari arti dari kata-kata dalam membuat sebuah mapping dalam sebuah pembicaraan atau interaksi di lingkungannya. Kemudian sintaksis, bagaimana perkembangan bahasa anak ini belajar tata bahasa melalui contoh yang didengar ataupun dilihat anak di lingkungan. Kemudian fonem. Fonem ini adalah anak usia TK yang dapat merangkai bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti. Jadi fonem ini akan digabung menjadi sebuah kata dan mengandung sebuah arti. Kemudian hakikat perkembangan bahasa tadi juga masuk ke dalam sistem bahasa. Yang pertama, sistem bahasa sendiri yaitu morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, kelima sistem bahasa ini akan mempengaruhi dalam perkembangan bahasa dari seseorang. Kemudian dalam sistem bahasa sendiri dijelaskan bahwa fonologi itu mempelajari bunyi-bunyi yang digunakan untuk merangkai kata, aturan untuk menggabungkan bunyi-bunyi dan tonasi yang membantu untuk mengkomunikasikan sebuah makna. Morfologi ini berkaitan dengan makna dari bunyi yang ditimbulkan oleh alat ucap manusia. Satuan yang keluar ini yaitu satuan terkecil dalam bahasa yang bermakna adalah morfem. Morfem tersendiri lagi nanti terdiri atas morfem bebas dan morfem terikat. Kemudian sintaks. Sintaks ini yaitu bagaimana sistem atau aturan untuk menggabungkan kata-kata ini dalam bentuk frase dan kalimat. Kemudian semantik, bagaimana sebuah sistem bahasa ini mempelajari makna yang diperoleh dalam kosakata dan maknanya. Kemudian pragmatik. Bagaimana pragmatik ini yaitu menyesuaikan makna dalam suatu komunikasi antara pendengar dan pembicara atau konteks pembicaranya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu strategi dalam perkembangan bahasa anak. Ada beberapa strategi yang dapat diperoleh dalam hal bahasa pada anak, yaitu yang pertama yaitu strategi meniru, kemudian strategi memproduktivitas, strategi umpan balik, dan prinsip dari operasi. Strategi perkembangan bahasa pada anak dalam hal meniru ini adalah dalam beberapa penelitian bahwa anak itu akan meniru orang yang sedang berbicara di lingkungannya. Ya, dia mendengar, kemudian dia akan memberikan respon yang sama. Biasanya jenis peniruan ini seperti disebut dengan imitasi spontan, ya. Kemudian imitasi perolehan, kemudian imitasi segera, ya. Ini tiba-tiba, ya. Kemudian imitasi yang lambat, ya, imitasinya akan lambat. Kemudian imitasi dari perluasan
yang direspon oleh anak gitu. Kemudian produktivitas ini berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik. Yang disebut dengan non-linguistik ini adalah mimik, gerak isyarat, suara, dan sebagainya. Biasanya produktivitas ini melalui sarana komunikasi alat bantu ya. Kemudian strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ucapan dengan responsi dari si pendengar. Kemudian dalam strategi ini anak dikenalkan dengan pedoman, di mana menggunakan beberapa prinsip operasi untuk memikirkan serta menggunakan bahasa seperti kata berajar menjadi belajar. Jadi ketika kesalahan dari anak mengucapkan bahasa, kemudian masuk pada prinsip operasi di sini, yaitu bagaimana membenarkan dari yang diucapkan oleh anak tersebut, maka ini akan menjadi pemerolehan atau perkembangan bahasa. Jadi dia akan memperbaiki dari yang diucapkan oleh anak itu. Kemudian hakikat komunikasi lisan dan tulisan. Hakikat komunikasi lisan ini adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicara, atau percakapan tatap muka yang disaksikan dalam hal seperti wawancara, pidato, rapat maupun presentasi. Menyimak dan berbicara ini merupakan ragam dari komunikasi lisan. Bagaimana seseorang pengirim ya, memberikan suatu informasi kepada penerima, kemudian penerima berbicara dan menyimak kepada berbicara dan menyimak dari pengirim tadi. Kemudian penerima ini mengirimkan kembali umpan balik atau feedback ya, kepada penerima atau pengirim sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk dari komunikasi lisan. Kemudian komunikasi lisan sendiri itu ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari komunikasi lisan ini adalah pesan ini akan diterima lebih cepat oleh komunikan atau disebut dengan orang yang penerima dan pembicara tadi atau pengirim. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu ditunjang dengan adanya mimik wajah. Ya, kemudian ada juga gerak tubuh yang memperkuat pesan disampaikan sehingga efektivitas dari pesan itu lebih tinggi. Kemudian umpan balik dapat langsung dilihat dan dirasakan oleh si penerima. Kelemahan dalam komunikasi lisan sendiri ada yaitu adanya hambatan teknis. Hambatan teknis ini secara teknik yaitu seperti adanya suara-suara dari luar yang mungkin mengganggu pendengaran dari si penerima. Nah, kemudian jika tidak diberi perhatian maka komunikasi besar ya, poin pentingnya akan hilang ya jika misalnya tidak ada mimik atau gerakan sehingga memperjelas dari komunikasi lisan itu. Kemudian tinggi besar suara juga mempengaruhi dari kelemahan dalam komunikasi lisan. Nah, kemudian audien ini akan menilai isi pembicaraan dari penampilan fisik ya, tanpa mendengar apa yang disampaikan. Kemudian kita lanjut ke hakikat komunikasi lisan dan tertulis. Di sini adalah komunikasi yang tertulis. Salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam bisnis seperti komunikasi melalui surat menyurat, pembuatan memo, laporan, iklan, surat kabar, dan lain-lain. Untuk menolong dalam berkomunikasi secara baik, dalam hal komunikasi tertulis perlu beberapa hal yang harus diperhatikan.
Prinsip pertama yaitu lengkap. Jadi pesan yang disampaikan ini sudah pasti harus lengkap. Ringkas di sini yaitu bagaimana yang disampaikan itu jelas ya, jelas dan juga tidak mengandung ambiguitas ya, ambiguitas. Kemudian mempertimbangkan kembali ya apa yang sudah dituliskan, konkret dalam hal berbentuk nyata, jelas, sopan, dan tentu saja benar dalam penulisan kaidahnya ya, sesuai dengan bahasa yang akan digunakan. Kemudian fungsi dari komunikasi tertulis ini yang pertama yaitu sebagai tanda bukti yang otentik. Ya, jadi komunikasi tertulis itu mempunyai ada bukti tertulis. Ya, kemudian dua, alat pengingat. Ya, berpikir bagaimana bila mana jika diperlukan. Ketiga, mempunyai dokumentasi historis. Ya, artinya ada sejarah atau ada hal yang perlu disimpan di dalam sebuah dokumentasi. Kemudian jaminan keamanan. Jadi ketika komunikasi tertulis ini menjadi berfungsi sebagai jaminan dalam hal keamanan, yaitu bagaimana mengamankan suatu berkas misalnya bahwa telah menyelesaikan suatu pekerjaan ya, ada fungsi dalam hal secara tertulis. Ada acuan dalam komunikasi tersebut. Kemudian pedoman ya, atau dasar dalam suatu tindakan. Lebih efisien dari komunikasi melalui bertelepon. Ya, ini lebih efisien, artinya lebih hemat dibanding dengan berkomunikasi secara lisan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari komunikasi tertulis. Kelebihan adanya dokumen tertulis sebagai bukti penerimaan dan pengiriman. Dapat menyampaikan ide yang rumit, ya. Kemudian memberikan analisa, evaluasi dan ringkasan suatu informasi. Menyebarkan informasi ya, kepada halayak banyak. Jadi ini membantu ketika tidak bisa disampaikan secara lisan, maka bisa disampaikan secara tertulis. Ya, dapat menegaskan, menafsirkan, dan menjelaskan dalam komunikasi lisan. Ya, ini juga adalah kelebihan dari komunikasi tertulis. Selanjutnya yaitu kekurangan. Bagaimana kekurangan tersendiri dalam komunikasi tertulis, yaitu memakan waktu yang lama ya untuk membuatnya. Jadi memakan waktu yang dimaksud di sini yaitu terkadang menggunakan beberapa waktu untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Ya, tentu juga ketika ada biaya yang diperlukan ya. Kalau lisan bisa dikatakan secara langsung gratis, tapi kalau tertulis ini pasti ada biaya, di mana misalnya alat tulis yang digunakan ataupun media komunikasi yang digunakan, media tertulis ya yang akan digunakan. Kemudian ya jelas adalah kekurangan dalam komunikasi tertulis adalah cenderung lebih formal ya. Dalam hal ini kaku, sifatnya lebih kaku dalam hal menyampaikan informasi. Kemudian dapat menimbulkan masalah karena salah satu karena akan menjadi salah penafsiran dalam hal komunikasi tertulis. Kemudian susah untuk mendapatkan umpan balik ya. Terakhir yaitu bentuk dan isi dalam surat ya atau informasi dalam tertulis tidak dapat diubah ya, tidak dapat diubah, artinya sudah paten ya. Mungkin bisa kalau seperti chat misalnya mungkin bisa diganti atau dihapus, tapi kalau dalam bentuk dokumen ya nah ini menjadi bukti otentik tadi. Kemudian prinsip-prinsip dalam komunikasi tertulis ya, ini yang perlu dipahami dalam hal berkomunikasi tertulis, yaitu
dalam hal perhatian, yaitu penulisan dalam surat bisnis itu harus menarik perhatian publik, attention ya. Ini harus menjadi hal ketertarikan. Ya, interest di sini yaitu bagaimana penulisan itu harus dapat menarik minat publik, ya, menarik untuk dibaca. Nah, kemudian tertulis action, yaitu bagaimana bahwa akhirnya publik itu menjadi mitra bisnis, jadi membeli produk. Ya, jadi ini prinsip-prinsip dalam komunikasi tertulis sehingga uh, dapat menarik publik untuk membaca, ya, maupun kita biasa mengiklankan suatu barang dalam hal tertulis sehingga orang akan tertarik dengan produk ya, yang kita tawarkan. Kemudian proses komunikasi. Nah, proses komunikasi lisan dan tertulis ini seperti biasa, pesan yang akan dikirim ini masuk ke dalam penyandian pesan. Penyandian pesan ini yaitu bagaimana dengan bahasa yang digunakan. Ya, jenis bahasa yang digunakan, misalnya jenis bahasa Indonesia atau jenis bahasa asing misalnya. Kemudian melalui saluran atau media. Nah, ketika saluran ini biasa atau media ini misalnya alat ucap atau alat tulis, tentu saja memiliki gangguan-gangguan. Kemudian pesan diterima, pesan akan disandikan atau dipahami oleh si penerima pesan. Kemudian dari penerima pesan akan memberikan umpan balik kepada si pengirim pesan. Proses komunikasi ini adalah langkah-langkah ya di antara seorang sumber dan penerimanya yang menghasilkan transfer dan pemahaman dalam suatu pemaknaan. Proses komunikasi lisan dan tertulis. Dalam hal proses komunikasi lisan di sini yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Nah, bentuk komunikasi nonverbal ya pada contoh berikut ini yaitu bagaimana peristiwa komunikasi terjadi dalam suatu simbol ya. Misalnya adalah warna. Nah, di sini tidak ada kata ataupun unsur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Meskipun begitu, komunikasi ini akan terjadi. Nah, di situ terdapat suatu penyampaian ya dan penerimaan pesan tertentu yang disampaikan oleh dua orang pihak. Nah, komunikasi seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, dari gambar tersebut perlu diperhatikan bahwa mobil ini berhenti di perempatan karena lampu merah menyala atau lampu lalu lintas ya. Jadi lampu lalu lintas ketika hanya memberikan sebuah simbol warna ya, maka ini akan ada terjadi komunikasi yang non verbal. Ya, jadi orang yang sedang mengendarai kendaraan tentu saja sudah mengetahui bahwa ketika lampu merah ini menyala, ini menandakan bahwa ada pesan kita harus berhenti di suatu tempat sesuai dengan aturan dalam lalu lintas. Nah, itu yang dimaksud di dalam komunikasi nonverbal ini. Komunikasi nonverbal ini unsur-unsurnya yaitu paralinguistik, kinesik, tipe muka. Ya, ada juga sentuhan, ruang dan jarak, ya, waktu yang digunakan, ya, dan keatraktifan. Nah, kemudian juga pakaian. Ya, ada ini adalah unsur-unsur komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini yaitu terdiri dari kata-kata yang disusun ya, dalam pola, dalam bentuk sebuah susunan, ya, mempunyai arti. Nah, ini mempunyai arti bisa dalam bentuk komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan tersendiri adalah medium, ya, komunikasi yang paling disukai, berbicara dengan seseorang lebih cepat dan lebih nyaman. Ya, kemudian komunikasi tertulis ini adalah komunikasi lisan dalam bentuk komunikasi yang paling disukai. Ya, ada kalanya tepat dan efektif. Nah, menggunakan komunikasi tertulis seperti surat, ya, chatting, ya,
atau chatting itu sama saja dengan obrolan, ya. Sarana-sarana lain yang disampaikan melalui tulisan ataupun simbol. Ini yang paling digemari oleh kaula muda, ya, bagaimana mengkomunikasikan secara tertulis, ya, tulisan ataupun simbol, ya. Kalau kaula muda biasa menyebutnya dengan emoticon. Kemudian selesailah kita pada akhir slide saya, dan terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya terkait dengan bagaimana pendidikan, bagaimana tentang, ya, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan yang saya sampaikan. Silahkan komen di kolom komentar, kritik maupun sarannya, dan juga jangan lupa subscribe dan share. Semoga informasi-informasi yang saya berikan dalam video-video yang ada di channel YouTube saya memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahasa.